Apakah mereka tahu tapi ingin mengambil SM Entertainment sehingga mereka menerimanya? Ya ini adalah keponakan yang baik hati sebenarnya. Dia harusnya mendengarkan bagaimana keponakannya yang baik hati sih. Hi everyone, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita akan update berita yang lagi hangat banget diperbincangkan dan of course sangat banget untuk dilewatkan. Dan buat kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Alright Yorobun, untuk berita pertama kita akan membahas dulu tentang SM Entertainment. Nah Yorobun itu kan udah pasti pada tahu dong bahwa untuk di SM Entertainment itu lagi ada konflik internal nih. Dan konfliknya itu juga terus memanas dan juga makin memanas meskipun udah beberapa hari berlalu. Aku sih jujur ngiranya bakal mereda ya. Tapi ternyata makin panas nih Yorobun. Dan yang terbaru kalian tahu gak sih bahwa untuk CEO-nya yakni Lee Sung-soo itu juga menyebut bahwa mantan kepala produser dari SM Entertainment yakni Lee Soo-man itu katanya memiliki tanda kutip perusahaan kertas yang mengambil 6% keuntungan luar negeri dari SM Entertainment. CEO SM Entertainment yakni Lee Sung-soo bermaksud untuk mengekspos tentang Lee Soo-man yang merupakan pendiri dan mantan kepala produser SM Entertainment serta tak lain adalah pamannya sendiri. Adapun untuk Chris Lee itu mengekspos tentang beberapa hal, mulai dari transaksi yang curang dan juga tindakan egois yang diyakini oleh Chris Lee ini dapat merugikan masa depan dari agensi hiburan. Kemudian di tanggal 16 Februari, Lee Sung-soo juga diketahui sudah mengunggah sebuah video di saluran YouTube-nya dengan tujuan ingin menggali ataupun membongkar sisi lain dari aktivitas Lee Soo-man sebagai kepala produser dan juga pemegang saham terbesar di SM Entertainment. Namun sekarang udah berubah ya. Pertama, Lee Sung-soo menuduh bahwa meskipun kontrak SM Entertainment dengan Like Holdings miliknya Lee Soo-man berakhir pada tahun lalu, Lee Soo-man ini masih memiliki sejumlah tanda kutip perusahaan kertas lain yang darinya ia mengambil keuntungan SM Entertainment. Dari perusahaan itu, Chris Lee menuduh bahwa Lee Soo-man mengambil 6% keuntungan luar negeri milik SM Entertainment. Bahkan ya Yorobun, oleh karena adanya permasalahan pada tahun 2014, di tahun 2021, SM Entertainment juga terpaksa loh harus membayar miliaran pajak yang belum dibayar. Dan akhirnya Lee Sung-soo ini juga menuduh bahwa Hype Label itu gagal memeriksa semua fakta sebelum tanda tangan perjanjian penjualan saham dengan Lee Soo-man. Mengutip ini sebagai salah satu dari banyak alasan, maka Pak Hype kemungkinan akan menghadapi reaksi balik dari karyawan dan juga pemegang saham di SM Entertainment pada saat ini. Lebih lanjut, Chris Lee mengatakan bahwa Lee Soo-man ternyata mendirikan perusahaan bernama City Planning Limited di Hong Kong pada tahun 2019 dengan modal $1 juta Amerika Serikat. Kemudian sejak tahun 2019, SM Entertainment juga telah tanda tangan kontrak dengan Asaimon China, Capitol Records Amerika, dan juga Warner Records, masing-masing untuk distribusi global album ataupun musik untuk WV, Super M, hingga aespa. Tapi Yorobun yang tidak biasa di sini adalah bahwa ternyata untuk produksi dan juga pekerjaan yang ada sama, tetapi hanya struktur kontrak yang diubah secara tidak normal melalui perusahaan label luar negeri seperti CTV Like Planning, WB, Super M, dan juga aespa. Semuanya memproduksi semua konten dan juga musik di SM Entertainment. Biasanya ya untuk SM dan afiliasinya itu harus menyelesaikan keuntungan terlebih dahulu. Kemudian Like Planning ataupun Lee Soo-man dibayar 6% untuk jumlah yang diselesaikan ke SM Entertainment. Tapi Yorobun, Lee Soo-man itu memerintahkan setiap label untuk tanda tangan kontrak terpisah dan terlebih dahulu menuntut penyelesaian 6% sebelum SM Entertainment dan afiliasinya mendapatkan bagian mereka. Kontrak antara SM dan juga Like Planning tidak diterima oleh layanan pajak nasional pada tahun 2014 dan di tahun 2021. Dan oleh karena itulah, Chris Lee dan juga perusahaan berpikir bahwa Lee Soo-man membuat kontrak seperti itu untuk menghindari pengawasan oleh layanan pajak nasional. Dikarenakan Lee Soo-man juga telah membayar pajak dalam jumlah yang besar. Perusahaan CTP tidak seperti Like Planning, tetapi Yorobun ini tuh adalah sebuah perusahaan luar negeri yang terpisah. Kemudian, menurut perjanjian dari pembelian saham Lee Soo-man dengan Hype, produksi domestiknya itu dibatasi hingga 3 tahun. Tetapi ya Yorobun tidak ada batasan produksi sama sekali di luar negeri. Dan inilah yang membuat pihak SM Entertainment, terutama Chris Lee, mempertanyakan apakah Hype itu secara sadar nih tanda tangan kontrak itu dengan Lee Soo-man. Dan apakah mereka juga dengan sangat sadar menyadari bahwa itu termasuk unsur ilegal, atau apakah mereka juga mempertanyakan bagaimana ilegalitas dalam struktur CTV. Kemudian, Lee Sung-soo mengatakan
Pada item kedua di kontrak akhir produksi, sama dengan langkah pertama untuk menormalkan SM untuk semua pemegang saham sekitar Desember 2022 ketika kontrak produksi Isuman berakhir. Dia mengatakan kepada kami untuk tidak mengumumkan apapun tentang rencana produksi di masa depan. Manajemen dan departemen produksi telah memikirkan dan juga mempersiapkan reorganisasi berdasarkan pusat multiproduksi setelah kontraknya berakhir, tetapi pemutusan kontraknya tidak menjadi awal yang baru. Dan selain itu, Lee Seong-soo juga sudah menanyakan berbagai hal kepada Hype Label, mulai dari apakah Hype Label mengetahui arti dari penanaman pohon dan juga kelestarian, atau apakah mereka menerima syarat Isuman tanpa mengetahuinya, atau apakah mereka tahu tapi ingin mengambil SM Entertainment sehingga mereka menerimanya, dan apakah Hype tahu atau tidak keduanya akan menjadi masalah. Lalu, bagaimanakah pernyataan dari Hype Label? Bagaimanakah jawaban dari Hype Label mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Lee Seong-soo? Dan Yorobun penasaran gak nih bagaimana pernyataan dari Hype Label? Kalau penasaran, yuk kita baca seperti apa pernyataan dari mereka. Pertama-tama di sini kami ingin menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk terlibat dalam aktivitas ataupun kampanye apapun yang terkait dengan mantan produser eksekutif Isuman, kecuali itu dilakukan dalam hubungan langsung dengan SM Entertainment. Pada saat penandatangan perjanjian pembelian saham dengan mantan produser eksekutif Isuman, kami tidak mengetahui secara spesifik kampanye terkait ESG yang dipromosikan oleh mantan produser eksekutif tersebut. Oleh karena itulah kami juga tidak tahu nih apa yang diklaim oleh CEO Lee Seong-soo, dan kami juga memperkuat kebijakan terkait ESG. Kami juga telah memutuskan untuk bekerja sama jika kampanye yang dipromosikan oleh mantan manajer umum Isuman dilakukan sehubungan dengan kegiatan ESG. Namun untuk detailnya itu harus didiskusikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah akan berpartisipasi atau tidak. Yorobun mungkin di sini agak kebingungan ya tentang ESG yang dimaksudkan oleh Hype Label. Tadi kan untuk Hype Label itu menyebutkan tentang ESG. Nah, Yorobun udah tahu nggak ESG itu apa? Yorobun ESG itu merupakan Environment, Social, and Corporate Governance yang merupakan suatu standar perusahaan dan praktik investasinya. ESG itu terdiri dari 3 kriteria ataupun konsep. Yang pertama untuk environmental itu adalah lingkungan, kedua untuk sosial ya sosial, dan corporate governance itu merupakan tata kelola perusahaan. Jadi kesimpulan yang dapat aku tangkap dari bagaimana statement Hype Label adalah di saat penandatanganan perjanjian pembelian saham dengan Isuman, mereka itu tidak mengetahui secara spesifik tentang kampanye terkait ESG. Salah satunya adalah penanaman pohon yang sudah ditanyakan oleh Lee Seong-soo. Dan Yorobun perlu kalian tahu juga bahwa sebelumnya Lee Seong-soo juga mengklaim bahwa Isuman itu membayangkan pembangunan Spark Music City yang menampilkan festival musik, audisi terbuka, kolaborasi kreatif, port drone, dan masih banyak lagi. Sebenarnya hal-hal tersebut itu hanya memicu bagaimana keserakahan dan ambisi dari Isuman. Lee Seong-soo juga menuduh bahwa Isuman mencoba banyak transaksi real estate di luar negeri dan bahkan ketika dia ditolak untuk membeli tanah di negara tertentu, dan juga menuduh bahwa Isuman berencana memasang kasino di Music City miliknya. Terlepas dari kenyataan bahwa Music City tentunya nanti akan menarik wisatawan dan juga konsumen di usia remaja dan 20-an. Selanjutnya, Lee Seong-soo juga menyatakan bahwa Isuman adalah penganjur untuk melegalkan marijuana yang akan memungkinkan orang-orang untuk lebih menikmati musik dan juga hiburan. Kemudian menurut orang dalam industri musik, Isuman juga menemukan sebuah artikel yang berbicara tentang video YouTube yang dibuat oleh Lee Seong-soo. Dia menyatakan bahwa dia juga patah hati ataupun kecewa. Dan teman-teman, menurut media, Isuman katanya mengatakan seperti ini ataupun bereaksi seperti ini setelah melihat bagaimana artikel yang sudah membahas tentang bagaimana statement ataupun tuduhan yang sudah dilontarkan oleh keponakannya tersebut. Saya itu telah memperhatikannya sejak dia berusia 4 tahun sebagai keponakan dari mendiang istri saya. Ia juga masuk SM pada usia 19 tahun dan dia juga memulai dengan pekerjaan mengelola penggemar. Ya, ini adalah keponakan yang baik hati sebenarnya, yang dibesarkan dalam keluarga dengan ayahnya yang seorang pendeta. Ini tentu menyakitkan hati saya. Dan Yorobun, meskipun Isuman ini telah mengungkapin bahwa dia itu sedih banget atas bagaimana tuduhan yang sudah dilontarkan oleh keponakannya, Isuman ini katanya tidak menyebutkan apapun tentang tuduhan yang diajukan terhadapnya. Jadi Isuman ini tidak mengiyakan dan juga tidak membantah bagaimana tuduhan yang sudah dilontarkan oleh Chris Lee. Dan untuk hal ini netizen pun bereaksi seperti ini. Langsung aja kita lihat ya seperti apa komentar-komentar dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen, dia sedih tapi dia tidak menyangkal tuduhan itu. Keponakannya yang baik mungkin benar-benar tidak bisa hanya berdiri dan juga melihat rencana bisnisnya yang gila.
Dia membuat keponakannya yang baik hati terbangun. Apakah dia mengharapkan kita merasa tidak enak padanya? Dia harusnya mendengarkan bagaimana keponakannya yang baik hati sih. Lalu teman-teman ada juga yang komen, dia tidak membantah klaim itu tetapi ingin kita merasa kasihan kepadanya. Dan Yorobun, bagaimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentarnya. Waduh, ini makin memanas dan juga makin memanas ya. Semoga nantinya ada titik terang dari permasalahan yang satu ini. Well guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Thank you so much buat yang sudah nonton. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye.